Bapak Ibu, saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, satu saat pandangan saya tertuju kepada dua putri saya yang saat itu sedang bermain. Bapak Ibu, saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, bermain mainan yang menurut saya kok aneh, tiba-tiba bisa ketawa sendiri dan bunyi yang sangat kencang. Ternyata mereka sedang bermain Uno Stako. Bapak Ibu, saudara-saudari saya kasih lihat gambar ini. Bapak Ibu, ternyata cuman mainannya simple, tetapi anak-anak ini sangat tertarik dengan mainan Uno Stako ini, Bapak Ibu. Nah, saya jadi teringat begini, Bapak Ibu. Ini adalah permainan susun menyusun, dari bawah terus naik dan terus naik, Bapak Ibu. Nah, saya diingatkan Tuhan begini. Ketika kita sudah ada di posisi atas ini, Bapak Ibu, balok ini tidak akan mungkin bisa sampai di posisi yang paling atas kalau tidak ada balok-balok di bawahnya ini, Bapak Ibu, saudara-saudari. Balok ini bisa posisi di atas karena ada yang menopang balok-balok ini sehingga balok ini boleh ada di posisi atas. Firman Tuhan juga berkata begitu, Bapak Ibu. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Ulangan 28 ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, Bapak Ibu, Tuhan berjanjikan kita bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Tetapi dalam proses kita, pengangkatan kita oleh Tuhan karena kita membaca firman dan sebagainya, karena ketaatan kita, Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita sehingga membuat kita ini menjadi orang yang bukan lagi di ekor tapi di kepala. Nah, orang-orang yang berjasa membantu kita, orang-orang yang bekerja sama membantu kita, orang-orang yang terlibat yang Tuhan pakai untuk membantu kita, jangan pernah kita lupakan. Nah, salahnya manusia kadang suka lupa ketika sudah ada posisi yang di atas, sudah enak dalam zona nyaman. Ternyata dulu mereka pernah susah dan orang-orang sekitarnya yang membantu mereka sehingga mereka boleh ada di top posisi saat-saat ini. Kalau engkau saat ini sedang merasa nyaman, engkau merasa diberkati, engkau sekarang merasa hidupmu sudah enak, tanda kutip, engkau sudah merasa mapan, harus diingat siapa kita dulu. Ketika kita belum menjadi apa-apa dan bukan apa-apa, dan orang-orang banyak dipakai Tuhan untuk membantu kita. Jangan pernah kita lupakan orang-orang yang berjasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari saya kasih di dalam Tuhan, kenapa fondasi ini harus kuat? Karena ketika orang sudah ada di posisi di atas, dia harus bisa punya fondasi yang baik, yaitu karakternya dia. Karakter yang rendah hati, karakter yang memiliki hati hamba, sehingga dia tidak menjadi sombong. Sebab ketika dia ada di posisi atas ini, sangat rentan sekali dengan angin, sangat rentan sekali dengan yang namanya godaan, sangat rentan sekali dengan yang namanya cobaan, sehingga dia lupa dengan perjuangan yang dari bawah dulu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, benar janji Tuhan, engkau akan diangkat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi setiap proses demi proses, dari proses yang pertama, proses yang kedua, proses yang ketiga, kau harus ingat orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kau harus ingat orang-orang yang terus berjasa. Mungkin dia suamimu, mungkin dia istrimu, mungkin dia anak-anakmu, mungkin dia orang tuamu, mungkin dia hamba-hamba Tuhan, atau teman-teman terdekatmu. Jangan pernah lupakan dia. Satu saat engkau sukses seperti ini karena ada mereka yang mendukung engkau. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat janji firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan berikan kami kerendahan hati. Kami tidak mau lupa dengan orang-orang yang selalu ada bersama dengan kami. Sehingga ketika kami ada di posisi kami sekarang, kami tahu Tuhan, itu semua Tuhan, karena Tuhan juga membantu melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan melibatkan mereka dan kami mau belajar respect dan menghormati dan tidak pernah lupa jasa-jasa mereka. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin kami ada kelupaan, kealpaan kami sebagai manusia. Tetapi kami belajar Tuhan menghormati orang-orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan memberkati ketika kami istirahat. Kami mau tidur, Tuhan berkati kami sepanjang kami istirahat. Dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan daripada Tuhan, untuk kami boleh kembali bekerja dan beraktivitas. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa ketika engkau di atas,
engkau harus punya karakter yang baik, engkau harus punya dasar yang kuat, engkau harus punya pondasi yang kuat, sehingga ketika engkau di atas, pondasimu tidak bergoncang. Bayangkan kalau pondasi ini goyang, apa jadinya Bapak Ibu Saudara? Bangunan ini akan mulai goyang, dan bangunan ini tidak akan pada posisi lagi. Bahkan ketika pondasi ini habis Saudara, pondasi ini diangkat, lama-lama bangunan ini akan hancur. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.